Halo semuanya, kembali lagi di Rutas, Ruang Cerita Semada. Nah, alhamdulillah kali ini kita berkumpul bersama pemateri-pemateri hebat kita dari guru-guru tercinta kita di SMA Negeri 2 Pamekasan. Nah, sebelum itu kita tanya-tanya dulu dong profil dari guru-guru yang jadi materi kali ini. Yang pertama ada Ibu Naili Saadah SS. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bapak Alif, guru sebagai asisten kesiswaan baru. Kemudian dan saya baru bulan ini, saya guru fisika. Halo, saya Ibu Fitri. Di sini saya sebagai staf kesiswaan. Saya mengajar mata pelajaran kimia. Iya, betul. Nah, kita nih sudah tahu dengan profil yang pemateri hebat kali ini nih. Kebetulan nih saya mau tanya Bu, kali ini kita akan membahas apa ya Bu pada sosialisasi kali ini? Hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pra-MPLS dan MPLS. Jadi setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan SPMB, mulai dari sosialisasi dan pengambilan PIN, juga pendaftaran dan terakhir daftar ulang. Dan alhamdulillah pagu kita itu 360 siswa terpenuhi full ya. Oh, banyak sekali ya Bu untuk calon-calon siswa semada ini. Alhamdulillah. Bahkan banyak yang terlempar dari sekolah kita. Jadi kali ini mereka masih belum beruntung ya. Yang belum diterima mohon maaf karena memang semuanya by system. Kemudian setelah calon siswa baru ini dinyatakan diterima, kita akan mengadakan MPLS. Sebelum MPLS, kita akan mengadakan pra-MPLS dulu. Nah, ini harus disosialisasikan kepada calon siswa baru dan orang tua. Nah, tujuan podcast kali ini adalah untuk mensosialisasikan pra-MPLS dan MPLS itu. Makanya saya ajak staf saya, Pak Alif dan Bu Fitri, untuk menerangkan tentang apa itu pra-MPLS, tujuannya untuk apa, kemudian kapan pelaksanaannya. Mungkin nanti akan dimulai dari Pak Alif ya. Pak Alif sebagai ketua di sini, ketua pelaksanaan MPLS, akan menerangkan, mengupas tuntas apa yang akan dilakukan oleh calon siswa baru. Oke. Silakan Pak Alif. Oke, terima kasih Bu Nay. Saya sebagai ketua MPLS akan menerangkan bahwa MPLS kali ini akan dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah pra-MPLS yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 9. Ada 2 hari, Rabu dan Kamis. Kemudian tahap kedua adalah tahap pelaksanaan MPLS, yaitu dari tanggal 13 sampai 17. Jadi kita menganut 6 hari. Selama 5 hari Pak. 5 hari ya. 5 hari. 5 hari dengan penutupan. Berarti pra-MPLS kali ini ada yang berbeda dari tahun sebelumnya ya Pak? Ada yang berbeda. Hanya pra-MPLS juga beda. Oh, berarti MPLS di Semada Berkelas ini punya gebrakan baru tahun ini? Hanya pengembangan sedikit. Pengembangan sedikit. Ya bisa jadi pengembangan itu bukan gebrak. Kalau gebrakan kan memang harus sesuatu yang wow banget gitu ya. Kita melaksanakan MPLS ini sudah sesuai petunjuk dari Kementerian Pendidikan. Oke. Jadi kita merujuk dari situ, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita. Begitu ya? Iya. Oke, untuk pra-MPLS mungkin itu kan 2 hari. 2 hari, hari pertama adalah kita akan melaksanakan apel. Untuk ketentuannya akan di-share di grup ya nanti ya. Sudah kami buat, tetapi untuk pra-MPLS ini hari pertama itu akan dilakukan apel pagi dan tes internal kesiswaan Semada. Jadi nanti
di tahun ini tuh MPLS dan pra MPLS akan banyak sekali kejutan dan perbedaan dari tahun lalu. Kemudian terutama kita akan fokus pada pengembangan bakat dan minat. Begitu. Kira-kira untuk tes yang akan diadakan pada saat pra MPLS itu buat apa sih, Pak? Oh ya, itu untuk yang tes pada saat pra MPLS hari pertama itu sebenarnya untuk mengklasifikasi, mengetahui bagaimana cara belajarnya, mengidentifikasi Kemampuan. pemetaan murid kita dari segi bakat minat, cara belajar, terus supaya nanti bisa dalam pembelajaran itu dikelola dengan baik oleh wali kelas, BK dan guru masing-masing. Itu sih sebenarnya. Tentunya tes ini kita kerjasama sama BK ya Pak Alif ya, Ya. karena BK itu adalah mitra dari kesiswaan. Seperti itu. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh adik-adik peserta MPLS nantinya untuk tes kali ini? Untuk tes itu yang perlu disiapkan adalah kepercayaan diri saja. Tidak ada karena tes ini bukan tes mapel ya, bukan. Tapi bukan hal yang harus belajar ini. Oh, tidak, santai saja. Kita hanya ingin mengetahui bagaimana sih siswa baru ini cara belajarnya sehingga kami bisa memanajemen dengan baik dalam pembelajaran. Betul. Untuk supaya lebih nyaman lagi karena kita kan sudah dalam kelas itu kan kita manajemen kelasnya sudah digitalisasi kelas. Ada wifi gratis di kelas sehingga untuk memaksimalkan itu kita akan membantu untuk memanajemen dengan baik, mengetahui gaya belajar masing-masing peserta didik sehingga nanti akan dilakukan pemetaan, kemudian akan kami berkolaborasi dengan BK, guru mapel dan kurikulum untuk bagaimana menghasilkan pembelajaran yang enak oleh peserta didik sehingga dengan begitu prestasi juga meningkat. Itu saja. Ini ya untuk MPLS itu kriteria MPLS ini materinya apa saja ya Bu Fitri kan sebagai sekretaris tahu ya tentunya materi yang akan diberikan pada saat MPLS. Untuk materi di sini kita merujuk dari petunjuk teknis juga yang sudah dari kementerian. Jadi di sini materi ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian juga ada keadaban tentang digital, ada literasi digital juga. Kemudian di sini selain materi tersebut ada juga prinsip tentang 3S medsos. 3S itu di sini ada screen time, screen zone, dan screen break. Ya itu bahasa apa itu Bu Fitri? Coba diterangkan. Kalau maksudnya baik-baik. Kayaknya untuk bahasa 3S screen soalnya time 3S itu yang kita tahu senyum, salam dan sapa. Oke. Gitu. Kalau di sini, kalau di literasi digital 3S itu adalah screen time, screen zone dan screen break. Screen time itu kita mengetahui waktu yang pas untuk menggunakan medsos. Kemudian screen zone itu zona bebas kita penggunaan medsos. Kemudian screen break waktu istirahat penggunaan medsos. Selain itu juga nanti ada identifikasi cek kesehatan gratis. Kemudian ada juga tes. Ini apa yang dicek ya Bu Fitri? Yang dicek ini apa? Nanti kesehatan siswa hanya secara umum aja, detak Oh. jantung, nadi, itu berat tes, badan, ya berat badan, tinggi hanya badan. Kalau BB-nya lebih ini gimana? BB-nya lebih mungkin bisa Ada nanti. Ada Jadi tips. ada yang namanya IMT, indeks mengukur kesehatan tubuh. Jadi dari tinggi dan badan setiap siswa itu akan dilatih bagaimana sih mengetahui indeks kesehatan tubuh masing-masing berdasarkan tinggi dan berat badan.
Oh, berarti dari perubahan situ- dari yang tahun lalu pada kegiatan MPLS ini lumayan banyak ya, Pak. Lumayan. Makanya saya tidak bilang sesuatu yang wow, tetapi memang ada perubahan. Selain Begitu. itu juga nanti juga ada materi tentang pengenalan lingkungan sekolah yang dimana diisinya tentang pengenalan tentang fasilitas sekolah seperti itu. Jadi banyak materi yang nanti akan kita berikan di MPLS. Ya. Dan inti- yang penting ini ya, penyampaian materi MPLS itu ya tidak harus dengan ceramah yang membosankan, tidak. Oh, tentu tidak, Ibu. Tidak, ya. Karena kita juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Betul. dengan TNI dan Polri. Sama Juga BPBD. ada Oh, satu hal dari yang baru nih. Badan Penanggulangan Bencana Bencana. Daerah. Jadi nanti materi itu tidak akan membuat siswa baru bosan. Betul. Malah mereka akan menikmati sehingga mereka merasa nyaman berada di lingkungan SMA Negeri 2 Pamekasan. Berarti dari segala kegiatan yang ada di MPLS ini kayaknya kita bakal gak selalu ada di kelas ya, Bu. Betul. Betul. Kita akan berkeliling di sekolah, kita akan mendengarkan sosialisasi di aula seperti itu ya, Bu. Siap. Siap. Betul. Intinya- Tentunya dengan fun game dan ice breaking dari para pemateri. Intinya kegiatan MPLS ini akan ada 2. Ada kegiatan outing kelas, tiga, mohon maaf. Ada kegiatan outing kelas, ada kegiatan pembelajaran di kelas, ada seminar di aula. Dengan kami mendatangkan pemateri-pemateri bekerja sama dengan luar, dinas-dinas luar Semada berkelas, sehingga dari 5 hari itu akan mengenalkan siap untuk belajar selama 3 tahun di Semada. Ya. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Ya. Oh ya, lagi mohon maaf Mas Wajrul ya. Ketentuan untuk atribut maupun hal-hal yang berhubungan dengan pra MPLS dan MPLS akan diumumkan lebih lanjut melalui grup yang sudah kami siapkan, yaitu grup siswa baru. Yang jelas tanggalnya adalah pra MPLS 8 sampai 9, kemudian MPLS 13 sampai 17 Oh, jadi Juli. yang di share di grup nanti itu bukan hanya ketentuan pakaian saja, berarti dari Nah, segala informasi yang Semuanya terkait semuanya. jadwal, terkait atribut yang harus dibawa, terus ketentuan aturan-aturan yang akan dilaksanakan selama MPLS. Tapi yang jelas MPLS kita itu no perpeloncoan ya, Ya. tidak Tidak ada. ada. Di tidak bebas ada. bullying. Bebas bullying juga ya, jangan khawatir ya. Soalnya ini kemarin ada aduh gimana ya kalau anak saya nanti dibullying sama kakak kelasnya. Oh no, tidak ada yang seperti itu. Sesuai dengan temanya ya Bunai, Ya, MPLS ramah ramah anak. 2026. 2026. Ya, betul. Ya. Sebentar, saya mau nanya. Apakah di materi MPLS itu ada pengenalan ekskul? Nah, ini. Nah, kalau pengenalan ekstrakurikuler yang ada di sekolah langsung nanti diunjuk karya Ye, berarti pada itu nanti saat penutupan ya, MPLS. Jadi berupa unjuk karya dari setiap ekstra ya Bu Fitri Betul ya? Bu Nailis. Sama unjuk karya per gugus. Oh, jadi Nah, per gugus itu nanti ada nanti unjuk karyanya? Ada. Jadi ada pensi per gugus, itu nanti dilatih dengan wali masinal yang ramah tentunya ya, yang berkelas tentunya, sehingga untuk dipersiapkan pertunjukan ketika penutupan bersama dengan unjuk ekstra. Wah, asik Dan nih dong ada ya. Asik bintang ini berarti tamu nih. spesial nanti di penutupan itu, karena kita mengambil tema berbasis budaya. Jadi pemuda berbudaya. Pemuda Iya. berbudaya. Nah, hal ini juga yang saya tahu sih kayaknya ini adalah gebrakan yang lumayan besar tahun ini bagi Iya. Semada ya. Karena acara unjuk karya kali ini itu bukan hanya untuk siswa sekolah tapi juga untuk umum sepertinya. Di penutupan untuk umum dan alumni. Ya. Bisa, Jadi boleh alumni bisa berkontribusi. Juga orang tua ya. Orang tua dari siswa baru itu boleh datang, nanti kita buka untuk Secara umum. Ya, secara umum gitu. Khusus penutupan Mas Fajrul ya. Ya.
yang kita kemas dengan pemuda berbudaya. Dengan singkatan Puberfest. Sole. 2026. Nah, balik lagi ke MPLS nih Bu. Untuk kegiatan MPLS ini, apakah ada salah satu hal yang bakal membebankan bagi pesertanya pada kegiatan MPLS kali ini? Oh tidak ada. Kita tidak akan membebankan peserta MPLS orang tua, tidak, karena ini temanya adalah MPLS ramah. Nggak boleh itu, langsung dilarang itu, nggak boleh yang seperti itu. Tidak ada bullying, juga Peloncoan. tidak ada perpeloncoan, itu tidak ada. Sekarang sudah nggak ada MPLS ramah. Jadi nanti akan kita ciptakan bagaimana sekolah itu adalah tempat yang aman dan nyaman buat siswa. Betul sekali. Maksudnya gini, MPLS ramah itu adalah yaitu anti kekerasan, kemudian lingkungan nyaman, kemudian humanis, inklusif, partisipatif dan adil. Jadi adil gender lah ya, maksudnya tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, semua punya hak sama untuk merasa nyaman belajar di Semada. Nah, pada saat MPLS ini apa aja sih tata tertib yang harus kita patuhi sebagai peserta MPLS nanti? Bagi adik-adik kelas yang bakal melaksanakan MPLS itu kan pasti ada tata tertib dari awal masuk sampai pulang yang ada di SMA Negeri 2 Pamekasan. Sudah ada. Sudah Sudah ada. disiapkan dan Oke. akan kita share nanti di grup. Pasti. Jadi segala informasi mengenai MPLS kali ini itu bakal di-share di grup Di grup secara siswa umum baru ya. dan pastinya akan memberikan kelancaran pada kegiatan kali ini. Betul. Jadi buat siswa baru jangan sering-sering skip informasi yang ada di grup. Jadi harus pintar-pintar literasi apa saja informasi yang ada di grup sehingga tidak perlu bertanya lagi, sudah bisa dipahami secara mandiri di yang segala informasi yang ada di grup siswa baru. Dan yang jelas, calon siswa baru tidak perlu takut dengan adanya pra MPLS dan MPLS ini. Kalian akan didampingi oleh wali masinal yang cakep-cakep, yang Dan pemateri-pemateri cantik-cantik, dan pemateri yang sangat mengasihkan, dijamin. Seperti itu. dijamin menyenangkan. Ya. Jadi kegiatan Satu lagi Mas Fajrul yang perlu disiapkan adalah kesehatan di rumah, istirahat yang cukup, terus kemudian olahraga, Betul. terus jangan terlalu banyak pikiran, intinya Jangan enjoy saja. Jangan begadang. Berarti Jangan begadang. sesuai dengan 7 kebiasaan anak Ini- Indonesia hebat. Betul. Jadi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini tetap jadi acuan ya dari tahun kemarin Tetap sampai saat akan ini. jadi Ya. acuan utama dan itu harus dilatihkan di MPLS nanti. Kira-kira ada gak sih Pak pas MPLS kali ini seperti tugas-tugas yang bakal dilaksanain sama siswa-siswa peserta MPLS nantinya? Pada saat MPLS misalnya kayak buat vlog atau misalnya Oh, tantangan iya. lain gitu. Oke, ada hal yang baru di MPLS tahun ini ya. Ini berbeda baru kali ini ada keluarnya idenya. Yaitu apa? Ada yang namanya dilakukan sebelum pra MPLS. Oke, untuk siswa baru Semada diperhatikan baik-baik. Mulai besok sampai tanggal 6 itu akan ada sayembara Semada bagi ini ya, bagi siswa baru. Patriotik Semada berkelas. Core. Core Berarti itu ini beda. tujuannya apa ini? Tujuannya adalah apa? Untuk mewujudkan siswa baru kita itu semakin cinta terhadap Semada. Nanti ada tantangan sayembara yang akan di-share mulai nanti malam jam 00 di grup siswa baru, dan itu yang harus diselesaikan dalam waktu 4 hari. Sayembara ini berhadiah enggak? Berhadiah pastinya Wih, di penutupan berarti ini nanti. bukan tugas dong, ya, bukan tugas ya Hal yang adik-adik ya, baru bukan saya tugas. lupa tadi. Jadi ada hal baru
mulai perdana besok di apa? Dalam bentuk membuat konten video TikTok dan IG. Oh, video TikTok lebih tepatnya ya. Iya. Media sosial, kemudian tag akun media sosial OSIS dan Humas MPK. dan MPK. MPK. Ya. Kemudian nanti ada tim khusus untuk menilai maksimal tanggal 6. Mulai besok sampai tanggal 6. Berarti ini Kok tanggal 6? uploadnya Tanggal ya 7 ya? mulai besok. Hari Selasa. Ya. Videonya ya, tentang tanggal apa Pak 7. Alip? Videonya tentang kok isi konten saya jelaskan berarti ini ya. Bocoran Nggak dikit dirahasiakan dong. dulu Pak, kita Biar inilah. biar mereka pantengin intinya terus tentang- grupnya. Bagaimana siswa baru itu tuh harus mengenal pakemnya Semada dulu. Yaitu tentang Ya ada sedikit lah. ya sedikit Ya. tentang Mars Semada. Ya, pokoknya ini tujuannya adalah biar mereka itu cinta Semada. Menjadikan Semada itu rumah kedua. Gitu loh. Istilahnya patriotik Semada berkelas. Core. Nah, kira-kira hadiah untuk kegiatan kali ini bisa diintip-intip dulu gak sih Pak? Nggak ada boleh. nanti. Nggak Ya, boleh. Surprise kalau judulnya. Nah, untuk pengumuman sayembara kali ini itu diumumkan pada saat MPLS atau pra MPLS nanti. Penutupan. Oh, pada pada saat penutupan. penutupan. Makanya buat konten yang sekreatif mungkin, kemudian yang sepatriotik mungkin. Tapi kalau pakem Mars ya harus sesuai dengan pakem Mars, jangan diubah. Betul. Dan yang Tapi- jelas ini hadiahnya sangat menarik ya, rugi ya kalau nggak Pastinya. dapet. Ya rugi. Ayo. Dari ayo, 360 ayo. nanti akan diambil 3. Oh, 3. Saya pikir terbaik. 1 malah Tiga. Pak. 3. 3 Oh, terbaik Mas Fajr. Jadi untuk adik-adik peserta MPLS nanti malam pukul 00 kita akan melakukan sayembara sampai tanggal 7 hari Selasa mengenai patriotik Semada berkelas. Nah, dari sayembara kali ini kita mengambil 3 besar atau 3 terbaik untuk mendapatkan hadiah yang sangat menarik pada penutupan MPLS nantinya. Ya. Jangan lupa ikuti terus dan pantengin grupnya ya. Ya, Betul. betul. Jadi yang jelas tujuan dari MPLS ini adalah membuat aman dan nyaman peserta didik baru menjadikan Semada rumah kedua. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Pamekasan. Begitu. Sebelum itu dari tadi kita gak bahas jargonnya Semada nih di sini. Gimana nih Ibu kekesiswaan yang mau mimpin atau saya? Jargonnya Semada. Jargonnya Semada. Ya. Ya. Kamu yang mimpin, kita yang Oh ya, ini juga bagi siswa baru ya. Kita kan punya jargon ya, ya. punya slogan. Nah, ini juga harus dipahami dan dipraktekkan, bahkan harus diingat selama menjadi Harus. laskar berkelas Harus. angkatan 53. Wajib dong. Oke, selamat bagi 360 siswa baru sudah resmi menjadi calon ya sebelum Ya. MPLS. Kalau sebelum melaksanakan MPLS itu calon. Masih calon. Masih Kan calon. masih belum diresmikan Ya. ini. Calon laskar berkelas angkatan 53. Ya. Nah, ini saya mau ngasih contoh dulu apa langsung? Langsung, Silakan. ayo langsung. SMA Negeri 2 Pamekasan berkelas, jelas, teratas. Nah, diingat ya adik-adik untuk slogan atau jargonnya Semada karena ini adalah jargon andalan kita nih yang baru launching tahun kemarin apa tahun ini nih, Bu? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun 2025. Tahun Angkatannya Mas 2025. Fajrul. Iya, angkatannya Ya. saya pas MPLS. Ya. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa kami jabarkan tentang pra MPLS dan MPLS. Ya, saya tekankan lagi bahwa pelaksanaan pra MPLS itu tanggal 8 dan 9. Hari pertama berupa tes tentang pemetaan karakteristik peserta didik. Kemudian hari 2 kegiatan fun game, ada fun game saja. Hari kedua itu dan pengenalan bagaimana ya MPLS berlangsung nanti. Terus akan berlanjut di tanggal 13 sampai 17. 17. Itu pelaksanaan MPLS. Jadi jangan khawatir, penutupan tanggal 18. 18. Penutupan tanggal 18 dengan tema Budaya. pemuda berbudaya. Berbudaya. Nah, jadi untuk adik-adik calon
siswa-siswi SMA Negeri 2 Pamekasan ini yang telah diterima. Jangan lupa kita akan selalu terus mengingatkan kalian untuk pantengin grup chat yang memberikan informasi mengenai segala sesuatu hal di SMA Negeri 2 Pamekasan kali ini. Dan juga jangan lupa gabung di saluran Semada Berkelas Ya. dan follow juga akun TikTok dari OSIS, MPK dan SMA Negeri 2 Pamekasan. Jangan lupa IG-nya juga. Pantengin di situ karena kita bakal banyak informasi di situ mengenai konten-konten menarik dan masih banyak lagi. Mungkin segitu saja yang kita bahas pada podcast kali ini. Saya Muhammad Fajar Fala selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.